Kalian tentu pernah mendengar istilah ayunan sederhana dan pegas. Nah, keduanya merupakan contoh dari getaran. Tapi, apakah kalian bisa atau tahu cara menentukan posisi benda saat bergetar? Untuk mengetahuinya, mari kita belajar tentang getaran harmonik sederhana. Untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama belajar tentang getaran harmonik sederhana. Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang getaran harmonik sederhana. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke materi getaran harmonik sederhana, kalian harus tahu konsep yang namanya gerak melingkar. Seperti yang sudah kalian pelajari, gerak melingkar merupakan gerak benda dengan lintasan yang berbentuk lingkaran. Pada gerak melingkar terdapat beberapa besaran yang kalian harus ketahui. Pertama ada theta atau sudut, yang besarnya merupakan hasil perkalian antara kecepatan sudut dengan waktu. Kemudian ada V atau kecepatan linier, merupakan kecepatan sudut kali jari-jari, dan percepatan sentripetal merupakan omega kuadrat kali R, atau kecepatan sudut dikuadratkan kali jari-jari. Nah, ketiga besaran ini yang akan sering kita gunakan pada materi getaran harmonik sederhana. Coba perhatikan gerakan dari bola merah tersebut. Bola merah tersebut bergerak secara melingkar atau membentuk lintasan lingkaran. Nah, ada yang unik nih. Ketika kita tarik bayangannya pada sumbu Y, maka bayangan dari bola merah yang bergerak melingkar ternyata akan bergerak dengan gerakan bolak-balik, seakan-akan sedang bergetar. Nah, oleh karena itu, untuk mempelajari konsep getaran harmonik sederhana, kita bisa menggunakan proyeksi dari benda yang sedang bergerak melingkar. Kita sudah tahu bahwa ketika kita memproyeksikan posisi dari gerak melingkar pada salah satu sumbu, maka kita akan memperoleh getaran harmonik sederhana. Nah, karena itu, untuk menentukan persamaan posisi dari getaran harmonik sederhana, kita bisa peroleh menggunakan proyeksinya pada salah satu sumbu. Baik, contohnya seperti ini. Misalkan posisi dari benda yang bergerak melingkar membentuk sudut theta dari sumbu X dan berjarak R atau jari-jari dari pusat 0,0. Selanjutnya, untuk mengetahui persamaan posisinya pada salah satu sumbu, maka kita proyeksikan seperti ini. Misalkan kita proyeksikan ke sumbu Y, maka kita tarik bayangannya ke sumbu Y. Besarnya jarak bayangan ke pusat 0,0 seperti ini akan sama dengan jaraknya posisi bola merah dari sumbu X-nya seperti ini. Sehingga kita bisa nyatakan Y dalam R dan theta. Bentuknya menjadi seperti ini, yaitu Y sama dengan R sin theta. Pada gerak melingkar, kita tahu bahwa ketika gerakannya sampai di titik ini, maka bayangannya juga akan sampai di titik itu. Sedangkan jarak antara posisi benda bola merah yang di titik ini tadi adalah R, sedangkan ketika bayangannya berada di titik ini, maka seakan-akan berada pada simpangan terjauhnya atau amplitudenya.
Sehingga kita bisa tahu bahwa R akan sama dengan A, atau jari-jari sama dengan amplitudo atau simpangan terjauhnya. Karena R sama dengan A, maka persamaan Y sama dengan R sin theta bisa kita ganti menggunakan Y sama dengan A sin theta. Selanjutnya, besarnya sudut yang ditempuh pada gerak melingkar itu bisa kita hitung menggunakan persamaan theta sama dengan omega T. Sehingga persamaannya berubah menjadi Y sama dengan A sin omega T. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan posisi dari getaran harmonik sederhana. Lalu, jika ketika T sama dengan 0, namun simpangannya tidak sama dengan 0, maka persamaannya bisa ditulis seperti ini. Y sama dengan A sin omega T plus theta 0, di mana theta 0 merupakan sudut awal dari getaran harmonik sederhananya. Nah, sehingga kita bisa peroleh persamaan posisinya adalah Y sama dengan A sin omega T atau Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Di mana Y merupakan simpangan, A sama dengan amplitudo, omega merupakan kecepatan sudut, T merupakan waktu, dan theta 0 merupakan sudut awal. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan kecepatan dari getaran harmonik sederhana, kita juga bisa memperolehnya dari proyeksi vektor kecepatan pada gerak melingkar. Ketika bola atau benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut omega, kemudian membentuk sudut theta dari sumbu X dan berjarak jari-jari atau R dari pusat 0,0. Kemudian, kita tahu bahwa ketika benda itu bergerak melingkar, maka vektor kecepatan V-nya atau liniernya akan tegak lurus dengan jari-jari seperti ini searah dengan kecepatan sudutnya. Nah, untuk mengetahui persamaan kecepatan getaran harmonik sederhananya, maka kita harus memproyeksikan vektor kecepatan linier ini ke salah satu sumbu. Karena kita tadi menggunakan sumbu Y, maka kita proyeksikan ke sumbu Y. Ketika kita ingin memproyeksikan vektor kecepatan ke sumbu Y, maka pertama-tama kita buat terlebih dahulu sistem koordinatnya pada pangkal dari vektor kecepatan liniernya seperti ini. Selanjutnya, kita harus tahu sudut yang dibentuk antara vektor kecepatan liniernya ke salah satu sumbu. Karena sudut yang dibentuk antara jari-jari dengan sumbu X adalah theta, sehingga sudut yang dibentuk antara vektor kecepatan linier dengan sumbu Y juga merupakan theta. Selanjutnya, kita tarik proyeksinya ke masing-masing sumbu seperti ini, sehingga kita peroleh proyeksi kecepatan linier pada sumbu Y, yaitu VY. Nah, besarnya VY merupakan V cos theta, karena seperti yang kita tahu bahwa ketika vektor diproyeksikan ke dekat sudutnya, maka akan dikalikan dengan cos theta. Kemudian, pada gerak melingkar, besarnya V atau kecepatan linier merupakan omega kali jari-jari atau kecepatan sudut kali jari-jari. Sedangkan theta merupakan omega kali T atau kecepatan sudut kali waktu. Sehingga persamaan VY kita bisa tuliskan seperti ini. VY sama dengan omega kali R kali cos theta atau cos omega T. Nah, tadi kita tahu bahwa besarnya R itu sama dengan amplitudonya, sehingga kita bisa ganti menjadi VY sama dengan omega kali A cos omega T.
Baik, untuk persamaan kecepatannya, kita dapat peroleh bahwa besarnya VY atau kecepatan getaran harmonik sederhananya merupakan omega kali A kali cos omega T. Kemudian VY-nya merupakan kecepatan getaran harmonik sederhana, kemudian A-nya adalah amplitudo, omega-nya adalah kecepatan sudut, dan T adalah waktunya. Untuk persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana, kita bisa dapatkan melalui proyeksi dari percepatan yang bekerja pada gerak melingkar. Misalkan ketika ada benda bergerak seperti ini, kemudian geraknya adalah melingkar dengan kecepatan sudut omega. Nah, saat posisinya berada di sini membentuk sudut theta dari sumbu X dan berjari-jari R, maka percepatan yang berlaku pada gerak melingkar adalah percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat seperti ini. Kemudian, untuk mendapatkan percepatan getaran harmonik sederhananya, maka kita harus proyeksikan percepatan sentripetal ini ke salah satu sumbu. Nah, untuk memproyeksikannya, maka kita buat terlebih dahulu sistem koordinat di pangkal dari percepatan sentripetal seperti ini. Kemudian, kita harus mencari besar sudut antara percepatan sentripetal dengan salah satu sumbunya. Baik, karena sudut yang dibentuk antara jari-jari dengan sumbu X-nya tadi berupa theta, maka sudut yang dibentuk antara percepatan sentripetal dengan sumbu X pada sistem koordinat yang kita buat tadi adalah theta juga. Oleh karena itu, ketika diproyeksikan ke sumbu Y seperti ini, maka kita peroleh percepatan pada sumbu Y yaitu AY. Nah, besarnya AY itu sama dengan negatif percepatan sentripetal kali sin theta. Tanda negatif di sini itu merupakan arah dari percepatannya. Tadi kan ketika bagian kecepatan dan simpangannya itu bernilai positif karena arahnya ke atas. Nah, sedangkan untuk percepatannya ini bernilai negatif karena arahnya ke bawah. Selanjutnya, kita tahu bahwa pada gerak melingkar, besar percepatan sentripetal adalah omega kuadrat kali R, dan besar tetanya adalah omega kali T, sehingga diperoleh besar AY sama dengan negatif omega kuadrat kali R sin omega T. Selanjutnya, karena di awal tadi dijelaskan bahwa jari-jari itu sama dengan besarnya amplitudo, maka persamaannya berubah menjadi AY sama dengan negatif omega kuadrat kali A sin omega T. Baik, seperti yang kita ketahui tadi bahwa besarnya simpangan atau Y itu sama dengan amplitudo kali sin omega T, maka persamaan dari percepatan bisa kita rubah menjadi AY sama dengan negatif omega kuadrat kali Y. Nah, sekarang kita sudah memperoleh persamaan percepatan, yaitu yang pertama, AY sama dengan negatif omega kuadrat kali A sin omega T, atau jika dihubungkan dengan simpangannya, maka AY sama dengan negatif omega kuadrat kali Y. Di mana AY itu percepatan getaran harmonik sederhananya, kemudian A adalah amplitudonya, omega adalah kecepatan sudutnya, dan T adalah waktunya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang bentuk grafik dari persamaan posisi, persamaan kecepatan, dan persamaan percepatan pada getaran harmonik sederhana. Nah, yang pertama adalah persamaan posisi terhadap waktu. Kita tahu bahwa posisi dari getaran harmonik sederhana besar persamaannya adalah A sin omega T atau A sin theta. Nah, sehingga grafiknya akan membentuk grafik sinus seperti ini, di mana nilai maksimum dari simpangannya, yaitu amplitudo, akan diperoleh ketika sudutnya itu
90 derajat. Kenapa? Karena ketika tetanya itu 90 derajat, maka sin 90 adalah 1, sehingga dia akan bernilai maksimum. Selanjutnya, untuk grafik antara kecepatan dengan waktunya, yaitu seperti ini. Bentuk persamaannya merupakan persamaan cos, sehingga grafiknya akan seperti ini, di mana nilai maksimumnya akan diperoleh ketika sudutnya berada pada 0 derajat atau 180 derajat. Karena ketika 0 derajat, maka cos 0 adalah 1, sehingga kecepatan bernilai maksimum, yaitu omega kali A. Sedangkan ketika pada sudut 180, cos 180 adalah negatif 1, maka simpangannya akan bernilai minimum, yaitu negatif omega kali A. Sedangkan untuk grafik antara percepatan terhadap waktunya, bentuk persamaannya adalah seperti ini, yaitu sin. Nah, sehingga grafiknya hampir menyerupai dengan grafik posisi, hanya saja dibalik karena bernilai AY-nya bernilai negatif. Sehingga nilai maksimumnya diperoleh ketika sudutnya yaitu 3/2pi atau 270 derajat, sedangkan nilai minimumnya diperoleh ketika sudutnya 90 derajat. Nah, dari ketiga grafik ini kita tahu bahwa ketika simpangannya bernilai maksimum, seperti ini, misalkan pada sudut 90 derajat, simpangannya bernilai maksimum, maka kecepatannya akan bernilai 0, sedangkan percepatannya akan bernilai minimum. Sedangkan ketika berada di titik seimbangnya, maka kecepatannya justru akan maksimum, sedangkan posisi dan percepatannya akan bernilai 0, seperti ini. Selanjutnya, agar lebih jelas mengenai konsep getaran harmonik sederhana, mari kita coba untuk mengerjakan satu soal. Baik, di sini sudah ada satu soal, yaitu sebuah benda bergetar dengan getaran harmonik sederhana dengan persamaan simpangan Y sama dengan 4 sin 10 pi T cm. Pertanyaannya adalah tentukan amplitudo, frekuensi, periode, kemudian tentukan simpangan, kecepatan, dan percepatan saat T sama dengan 0,25 sekon. Nah, untuk mengerjakannya, pertama kita tulis dulu persamaan simpangan yang diketahui, yaitu Y sama dengan 4 sin 10 pi T cm. Selanjutnya, kita harus tahu komponen-komponen dari persamaan simpangan ini, di mana pada persamaan umum simpangan getaran harmonik sederhana, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa untuk amplitudonya nilainya adalah 4, kemudian untuk omeganya nilainya adalah 10 pi. Selanjutnya kita masuk ke pengerjaan soalnya. Soal yang pertama disuruh mencari amplitudo. Nah, tadi amplitudonya kan sudah jelas, yaitu 4 cm. Satuannya mengikuti untuk yang simpangan. Selanjutnya frekuensi. Frekuensi bisa kita cari melalui omega. Nah, ingat pada gerak melingkar, omega itu besarnya adalah 2pi kali frekuensi. Sehingga frekuensinya sama dengan omega per 2pi. Kita masukkan angkanya, diperoleh frekuensi sama dengan 10 pi per 2 pi. Sama dengan 5 Hz. Untuk satuannya menggunakan satuan SI. Selanjutnya kita cari besarnya periode. Untuk periode besarnya adalah seperfrekuensi. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh 1/5 sama dengan 0,2 sekon. Selanjutnya kita mencari simpangan saat T sama dengan 0,25 sekon. Kita masukkan persamaannya, yaitu Y sama dengan 4 sin 10 pi T cm,
Kita masukkan waktunya sehingga diperoleh Y sama dengan 4 sin 10pi kali 0,25. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung atau sudutnya. Sehingga diperoleh Y sama dengan 4 sin 2,5 pi. Ingat bahwa pi itu besarnya adalah 180 derajat, sehingga kalau dikali 2,5 besarnya adalah 450 derajat. Nah, sin 450 derajat itu nilainya adalah 1, sehingga diperoleh Y sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4 cm. Berikutnya, kita mencari besarnya kecepatan. Untuk kecepatan, persamaan umumnya adalah V sama dengan omega kali A cos omega T. Untuk satuannya menyesuaikan yaitu cm per sekon, karena tadi simpangannya satuannya adalah cm. Kita masukkan nilainya sehingga diperoleh persamaan kecepatannya adalah 10pi kali 4 cos 10pi T cm per sekon. Kita kerjakan sehingga diperoleh persamaan kecepatannya adalah V sama dengan 40pi cos 10pi T. Satuannya adalah cm per sekon. Selanjutnya kita cari kecepatan saat T sama dengan 0,25 sekon. Kita masukkan sehingga diperoleh 40pi kali cos 2,5 pi cm per sekon. Nah, sudut 2,5 pi tadi adalah 450 derajat. Nilai cos dari 450 derajat adalah bernilai 0. Sehingga kita peroleh V sama dengan 40pi kali 0. Sehingga jawabannya adalah 0 cm per sekon. Nah, dari sini kita tahu bahwa kecepatannya bernilai 0, artinya dia berada pada simpangan maksimumnya, yaitu yang ketika Y sama dengan 4 cm. Berikutnya adalah, untuk yang terakhir adalah percepatan. Nah, untuk mencari percepatan, kita harus mengetahui persamaan umum dari percepatan getaran harmonik sederhana, yaitu A sama dengan omega kuadrat kali amplitudo sin omega T. Untuk satuannya adalah cm per sekon kuadrat. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh A sama dengan 10 pi, itu omeganya, kita kuadratkan menjadi 100 pi kuadrat, kali amplitudonya 4, sin omega T, berarti sin 10 pi kali T. Kemudian kita peroleh persamaan percepatannya adalah A sama dengan 400 pi kuadrat sin 10 pi kali T. Kemudian kita cari percepatan saat waktunya 0,25 sekon. Kita masukkan angkanya sehingga diperoleh A sama dengan 400 pi kuadrat sin 10 pi kali 0,25 sekon. Sehingga diperoleh A sama dengan 400 pi kuadrat sin 2,5 pi cm per sekon kuadrat untuk satuannya. Karena sudut 2,5 pi adalah 450 derajat, kemudian nilai sinusnya adalah 1, maka diperoleh A sama dengan 400 pi kuadrat kali 1. Sehingga percepatannya bernilai 400 pi kuadrat cm per sekon kuadrat. Baik teman-teman, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini bersama-sama. Yang pertama, ada persamaan posisi dari gerak harmonik sederhana, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Kemudian untuk persamaan kecepatannya adalah V sama dengan omega kali A cos omega T. Sedangkan untuk persamaan percepatannya adalah negatif omega kuadrat kali A sin omega T. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.